Saya meyakini bahwa Laut Cina Selatan sudah gawat. Oleh sebab itu, saat ini ada latihan perang Indonesia Amerika. Terkait dengan konflik Amerika Serikat versus Cina dalam Freedom of Navigation di Laut Cina Selatan, saya meyakini Amerika Serikat versus Cina tidak boleh seimbang kekuatannya. Nah, ini yang harus dikomentari. Dan Indonesia tidak boleh non-blok lagi. Ini boleh dikomentari apakah salah apa benar. Tetapi harus berpihak kepada negara yang lebih kuat. Bahwa undang-undang kan harus dibuat. Kalau kita cuma pakai doktrin doang, maka nggak bisa jalan. Bagaimanapun juga doktrin kan ada ndas-mundasku, Pak Jenderal. Kalau nggak ada undang-undang, wah bisa berantem kita semua kayak para ustadz-ustadz ini kan. Satu. Yang kedua, kenapa Max tidak ikut? Kemarin dia bilang apa? Undang-undang dulu baru doktrin. Enggak, doktrin undang-undang itu melegalisasi, legitimate. Tadi kan ada ajas yang ditambah itu. Kita kan bicara di level doktrin kan ini. Level doktrin ini. Ini level doktrin. Kita nggak bicara di sini. Ini level doktrin. Kita nggak bicara di sini. Saya nggak bicara chip-chip tadi. Ada omongan saya dengan chip. Kalau ada saya ngomong dengan chip, potong kepada saya. Kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Jadi justru saya ingin memanfaatkan Bapak Laksamana Ponto dan Jenderal Tobing. Makanya saya tidak mau bertanya soal COVID ya, soal hukum dan dengan doktrin. Ya. Saya sudah tuliskan jadi supaya rapi dan waktunya singkat. Saya meyakini bahwa Laut Cina Selatan sudah gawat. Oleh sebab itu, saat ini ada latihan perang Indonesia Amerika. Saya juga meyakini multi-domain warfare yang nanti mungkin bisa dilihat di kamera saya. Apa yang saya maksud dengan multi-domain warfare, di mana perang bentuknya dapat bermacam-macam, seperti perang biologis, cyber warfare, perang ekonomi, perang hukum laut, di mana klaim Cina Nine Dash Line tidak diakui UNCLOS dan banyak negara ASEAN. Terkait dengan konflik Amerika Serikat versus Cina dalam Freedom of Navigation di Laut Cina Selatan, saya meyakini Amerika Serikat versus Cina tidak boleh seimbang kekuatannya. Salah satu negara harus jauh lebih kuat supaya tidak terjadi perang di Laut Cina Selatan. Nah, ini yang harus dikomentari. Dan Indonesia tidak boleh non-blok lagi. Ini boleh dikomentari apakah salah apa benar. Tetapi harus berpihak kepada negara yang lebih kuat supaya jika terjadi perang, maka Indonesia tidak menjadi korban peperangan, dan kalau tidak terjadi perang, Indonesia juga mendapat manfaat. Silahkan didebat secara doktrin dan secara undang-undang. Terima kasih Pak Paul. Saya titip satu pertanyaan lagi. Saya tadi mau meneruskan Pak Max, tadi saya menangkap berarti kalau dari kejelasannya Pak Ponto tadi, undang-undang kan ini lanjutnya Pak Max tadi ya, bahwa undang-undang kan harus dibuat. Kalau kita cuma pakai doktrin doang, maka nggak bisa jalan. Nah, sementara tadi Pak Jenderal kan di awal bahwa untuk mengatasi COVID ini ya didasari dari doktrin dulu. Kalau undang-undang, kalau doktrinnya sudah salah bisa meleset doktrinnya. Nah, ini yang saya mau menuliskan Pak Mas tadi, kalau tadi penjelasannya Pak Mas, kok saya setuju ya. Bagaimanapun juga doktrin kan ada ndas-mundasku Pak Jenderal. Setiap orang militer punya doktrin sendiri, polisi punya doktrin sendiri, kami hamba-hamba Tuhan punya doktrin sendiri. Kalau nggak ada undang-undang, wah bisa berantem kita semua kayak para ustadz-ustadz ini kan. Baik, saya tadi dari awal mengatakan, ya, doktrin tidak tunduk kepada undang-undang. Benar nggak? Kalau semua doktrin tunduk kepada undang, kemarin masalahnya nah itu masalahnya. Ya,
Satu. Yang kedua, kenapa Max tidak ikut? Kemarin dia bilang apa? Undang-undang dulu baru doktrin. Kan udah salah. Enggak, doktrin undang-undang itu melegalisasi, legitimate. Tadi kan ada ajas yang ditambah itu. Dulu mah nggak peduli mau ada undang-undang apa enggak. Tapi karena pergeseran paradigma, makanya ada tambah ajas menjadi ada legitimasi. Jadi kalau saya buat, makanya saya belum selesai. Lo salah. Sekarang Pak Paul menyelenggarakan diakonia. Itu doktrin atau undang-undang. Tapi di dalam melaksanakan itu harus ada prosedur. Tolong bedakan prosedur. Makanya tadi coba levelnya mana? Coba kembalikan lagi ke level tadi. Halaman berapa itu? Mana? Sebentar, saya kasih tahu. Biar jelas. Kalau nggak jelas bingung. Kalau Pak Mat saya tanya nanti, dia juga pasti bingung. Sekarang begini. Ya, coba. Sebentar ya. Halaman berapa? Oh, jangan-jangan gara-gara itu. Udahlah. Kalau kita mau bicara doktrin, tanya aja ke Amerika. Tanya aja ke Australia. Undang-undang itu untuk apa? Melegitimate. Supaya berbuat tidak salah. Nah, sekarang tidak ada legitimate kan? Dibatasi oleh Undang-Undang TNI nomor 24. Ada nggak undang-undang tentara Amerika? Nggak ada. Institusi loh ya. Undang-undang tentara nasional itu institusi. Seharusnya undang-undang ketentaraan atau undang-undang keprajuritan. Memang udah konsep gila. Bagaimana mau ngajar doktrin dalam satu hari? Kita belum ke definisi kok. Apa definisi undang-undang? Apa definisi legalitas? Apa itu legal? Sekarang Menko Polhukam itu hukum atau legal? Nah, saya tanya, nah ini lihat. Saya kan bilang, ketika Anda bicara dari atas, kita mau bicara di level mana? Kita kan bicara di level doktrin kan ini. Level doktrin ini. Ini level doktrin. Kita nggak bicara di sini. Saya nggak bicara chip-chip tadi. Ada omongan saya dengan chip. Kalau ada saya ngomong dengan chip, potong kepala saya. Jangan ditambah-tambahi. Jangan tanya umur ya. Umur nggak menjamin orang itu lebih senior. Ya. Umur nggak menjamin orang itu lebih senior. Ya, siapa yang lebih banyak pengetahuan? Knowledge is power, but karakter. Belum jaminan pendeta juga benar. Siapa bilang pendeta benar? Tuhan nggak menciptakan pendeta? Siapa bilang Tuhan menciptakan pendeta? Di mana? Tuhan tidak menciptakan agama. Kalau kita bicara di sini ya. Kalau kita bicara yang paling atas, saya tidak mendiskusikan di sini. Mendiskusikan di sini nanti. Tapi saya bicara di sini doktrin. Saya juga tidak bicara filosofi. Saya bicara doktrin, bukan doktrin ketuhanan. Sekarang saya tanya, ketika Tuhan memberikan perintah, itu doktrin atau apa? Itu perintah. Jangan makan buah itu, kalau makan buah itu mati. Tapi kenapa saya tanya, kenapa hukum Taurat zaman Nabi Musa baru dikeluarkan? Kenapa nggak pada waktu itu? Kalau saya mau bicara di sini, nantilah kita bicara di sini teologi. Nggak usah takutlah. Ada lambda, ada delta, ada apa. Kalau saya bicara sini, kita punya alfa dan omega. Siapa alfa dan omega? Itu Tuhan. Kenapa Daltoni? Dia nggak mau itu divaksin. Adu sakti katanya. Apa coba? Pendeta aja nggak sama kok. Ya boleh aja menolak doktrinnya Tuhan. Karena memang boleh. Tapi itu yang diterima apa tidak? Emangnya semua menerima doktrin paradigma Tuhan berdasarkan Bible? Bible aja namanya banyak macam. Ada Alkitab, ada Bible, ada Holy Bible. Yang mana yang benar? Nah, yang begitu, itu konstitusi kerajaan Tuhan. Konstitusi kerajaan Tuhan. Tuhan punya pasukan, punya doktrin sendiri. Itu makanya saya bilang, tadi kan saya bilang, bahwa doktrin itu heritage dari agama. Istilah doktrin itu dari sana dulu. Reformasi dari sana. Transformasi dari sana. Kita hanya meniru kok. Tetapi saya kan bicara doktrin. Doktrin itu yang dibicarakan di mana? Level ini, level ini, level ini, level ini, level ini. Tapi yang disampaikan oleh Pak Ponto di level prosedur. Bukan di level sini. Ini beda doktrinnya. Saya belum selesai menyampaikan kawan. Jangan tanya umur ya. Tukang ketik saya lebih senior dari saya. Supir saya lebih senior dari saya. Masalah mesin. Jadi jangan bilang umur saya berapa. Umur aja, kalau mau dicek sekarang paradigmanya, itu tergantung kepada apa?
tergantung pada akte kelahiran atau tergantung sel yang ada dalam tubuh. Hati-hati, umur 40 tahun, itu bisa umur 80 tahun sekarang. Dan itu sudah saya buktikan ya. Kalau nggak percaya, tanya perwira saya. Kenapa orang kembali kepada sel? Ada umur 30 tahun anak buah saya PNS. Dicek selnya udah umur 65. Dia belum kawin. Nangis-nangis dia, marah-marah. Ini nggak benar, Pak. Loh, coba kau periksa kesehatanmu. Ternyata kanker di dalam tubuhnya. Jangan dulu. Pendeta pernah ngajar gitu nggak? Jangan bilang saya pendeta. Saya bicara kebenaran ya. Dari tadi kan kebenaran. Apa betul? Doktrin harus tunduk kepada undang-undang. Kalau undang-undang mendukung pelaksanaan doktrin, saya setuju. Karena ada di doktrin militer, legal support. Karena kita mau melaksanakan itu harus ada legal support. Kita harus legitimate, walaupun sudah diberikan konsepnya. Makanya tadi saya bilang apa? Saya belum selesai. Tapi sudah ditanya, saya nggak bicara di sini paradigma ketuhanan. Saya hanya membandingkan saja. Sekarang saya tanya, ketika Adam diciptakan, kenapa hukum Taurat munculnya belakangan? Oke lah, kita diskusi. Saya nggak berani menyampaikan di sini tidak kebenaran. Kalau Pak Mande bingung, memang IQ-nya rendah. Saya nggak takut itu sama virus, dan saya tidak akan dari awal. Tetapi saya bilang, saya tidak mau divaksin, tapi saya tidak mengajak Anda supaya tidak divaksin. Silakan aja, tunggu waktunya. Karena saya diciptakan dari debu tanah, obatnya pun harus dari tanah. Orang baka itu ada, minyak tanah itu bisa obat. Jangan salah, itu kemarin di Jogja, ada yang sudah mau mati, divaksin sudah 2 kali. Kena COVID lagi, mau mati, minum minyak tanah sembuh itu. Hidup lagi itu, udah mau mati, udah halusinasi. Tanya nanti ya, kalau perlu kita undang. Jadi nggak usah ngajarin iti berenang. Nggak usah ngajarin yang ahli doktrin. Bapak bisa bicara doktrin. Saya mau ngomong, besok saya dengar. Tanyalah yang benar. Jangan bikin bingung. Saya nggak bikin bingung Anda. Mengapa saya harus menjelaskan ini demikian rupa? Siapa yang pernah menjelaskan seperti ini? Saya, Pak Ponto, besok saya minta Anda menjelaskan doktrin intelijen strategis. Sekarang DPR itu bingung. Semuanya sibuk. Kalau nggak bikin undang-undang, dikira dia nggak kerja. Undang-undang Pancasila. Pancasila mau diundang-undangkan. Sudah di konstitusi. Kemarin saya paling teriak di Lemhanas itu. Di IKAL ya. Apa ini? Undang-undang haluan ideologi Pancasila. Apa ini? Undang-undang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu udah doktrin. Ya, makanya kemarin begitu Pak Paul bicara geopolitik, wah saya pengen tahu ini geopolitik menurut mereka. Kok larinya ke poros maritim? Kemarin udah saya sampaikan kan, tolong kita berpikir sesuai tema. Hari ini kita bicara doktrin. Doktrin yang mana? Saya nggak bicara paradigma ketuhanan. Lihat itu, paradigma ketuhanan. Dan tidak ada yang bisa menyangkal ya kebenaran Tuhan. Satu manusia pun tidak. Nanti kita bicara, makanya Pancasila kita nanti, Pak Paul, itu beda. Ya, ini paradigma nasional. Ini sudah diyakini, sudah diputuskan. Tapi lihat, apa yang terjadi? Sekarang digeser. Wah, Pancasila, UUD 45, NKRI, kemudian Bhinneka, konsensus. Sudah dikonstitusikan, kok dikonsensuskan? Hati-hati loh. Apa definisi konsensus? Apa definisi sumpah? Apa definisi konstitusi? Itu yang kita diskusikan. Jangan terjadi paradigma das-mundasku. Oke, ya jelas. Kalau Bapak mau bicara paradigma teologi, ketuhanan, doktrinnya Tuhan, silakan. Ya, nanti saya yang menanggapi Anda. Tapi saya bicara di sini, di doktrin militer. Anda pernah nggak jadi militer? Tahu nggak? Lama-lama saya nggak mau di sini, Pak Paul. Di tempat lain kok banyak yang tidak banyak komentar yang begini-begini membingungkan. Kalau bingung dia berarti dia memang IQ-nya jelek. Itu aja lah. Ya, ingat Pak Ponto. Ya, saya sejak taruna bintang intelek nggak? Saya itu mempertahankan itu, tahu nggak? Lemhanas nomor 1. Saya pertahankan sampai sekarang. Emangnya saya lebih enak tidur kok? Emangnya Pak Paul bayar saya di sini? Enggak. Saya memberikan wawasan. Dengan pengalaman saya tadi itu. Tunggu dulu, pendeta belum tentu pengalaman.
Ada nggak agama? Sekarang Tuhan menciptakan agama nggak? Di mana? Tuhan menciptakan pendeta nggak? Kan manusia yang bikin itu. Undang-undang kalian. Doktrinnya nggak begitu. Akhirnya kalian terjebak. Nah, itu nanti kalau bicara di sini, nanti kita bahas. Walaupun saya nggak pendeta, saya kaji. Ya, namanya isi Bible itu, mulai dari Kejadian 1 sampai Wahyu. Jangan dikira enggak, kan saya tadi sampaikan. Tuhan sudah memerintahkan kita. Kita ini warga negara kerajaan Tuhan. Tetapi karena kita hidup di bumi ini, warga negara kerajaan apa? Warga negara Republik Indonesia. Doktrin ketuhanan sama doktrin Indonesia itu sama enggak? Ada keterkaitan. Tapi kan saya tidak setuju. Kemarin saya mau meluruskan aja bahwa doktrin tidak tunduk kepada undang-undang. Ada kalimat itu di mana? Tapi kalau undang-undang dukung pelaksanaan doktrin, iya. Tapi tidak ada kata-kata tunduk. Di mana? Tolong ya, kita jangan bawa paradigma yang tidak standar. Das-mudasku. Saya tidak berani menyampaikan sesuatu di sini yang tidak ada patokannya. Makanya Ponto, saudaraku, sobatku, besok kau paparkan di sini doktrin intelijen. Saya mau lihat. Nggak ada doktrin intelijen kalian. Doktrin intelijen itu ada doktrin intelijen strategis di sini. Ada doktrin operasional, ada doktrin taktik, ada doktrin teknis. Teknis nggak ada doktrin. Sampai di sini ada taktis. Saya mau nyampaikan di sini, belum selesai. Ya, selesai dulu lah baru bertanya. Makanya salah Pak Paul. Kalau begini kita nggak bisa diskusi. Ya, kenapa ada paradigma ketuhanan? Karena kita yakin kebenaran Tuhan. Mengapa ada doktrin militer? Karena kita yakin. Kan sudah saya bilang. Kalau nggak yakin ya repot. Ini hati-hati yang banyak ante-ante tak suka tentara. Banyak ante-ante yang nggak suka sama doktrin militer. Saya paham. Ya, karena doktrin udah diterima. Kalau nggak usah jadi tentara dong. Karena, tolong ya, tolong. Doktrin itu tadi apa? Panduan, kompas. Kompas kita. Tentara sekarang nggak mau mendalami doktrin. Tanya aja, kumpulkan para jenderal, undang sini, ngerti nggak doktrin? Saya mau diajak begini, kenapa? Untuk memberikan wawasan. Kalau ada yang salah, koreksi. Saya tidak bicara di paradigma ketuhanan. Saya bicara di paradigma nasional. Ada filosofinya. Apa filosofinya? Pandangan hidup, sikap hidup. Nah ini lama-lama nggak ngerti Pancasila lagi nih. Makanya ada teman saya kemarin mengundang Bang Tobing. Abang bisa bicara Pancasila nggak dari sudut kekristenan? Oh iya, kapan saja kau mau. Sebenarnya Pancasila itu adalah dari apa? Dari Alkitab. Dari Bible. Oke, nanti kita kupas ya. Makanya di tulisan Pancasila kita akan ngomong seperti itu. Konsep strategi militer, doktrin strategi militer. Tadi kan sudah bilang, doktrin itu what to think, how to think. Tapi how to act itu strategi. Sekarang saya tanya, ya, apa how to act, what to think-nya pemerintah? Apa how to think-nya pemerintah? Dan how to act-nya? Lihat, saya menyampaikan ini bukan saya membodohi kalian. Tadi udah saya kasih aksiomanya kan. Coba tayangkan dulu paling atas, Pak Paul. Ini supaya jelas, karena dia nggak nangkap, masuk setengah-setengah. Dan kemarin mungkin nggak ikut. Boleh aja Pak Max ngomong begitu, saya nggak menolak. Tapi saya harus saya bicara kebenaran. Kalau saya salah, mana yang salah? Dari tadi saya bilang, doktrin tidak tunduk kepada undang-undang. Di mana tertulis doktrin tunduk kepada undang-undang? Nggak ada. Malah undang-undang melawan doktrin. Nanti kita tunjukkan. Makanya saya akan buktikan nanti. Doktrin harusnya mendukung pelaksanaan undang-undang. Hukum, betul. Tapi hukum yang mana? Hukum sama legal itu beda. Law sama legal itu beda. Makanya Menko Polhukam itu bukan bicara hukum. Bicara legalitas. Walaupun di situ tertulis hukum. Legal nggak orang ini melaksanakan tugas? Legal nggak polisi melaksanakan tugas? Bukan hukum. Hukum itu Menkumham. Tolong ya, hati-hati. Hukum yang paling tertinggi apa? Undang-undang dasar. Orang pendeta nggak pernah belajar doktrin, kok belajar doktrin. Doktrin ketuhanan silakan. Itu pun belum tentu benar kok. Biasa saya mau dengar. Suruh bicara. Mau jangan seumur. Umur saya udah mau 70.
bukan umur. Ya, Ponto itu masih 1 tahun di bawah saya. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.